Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Salam jumpa lagi dalam Rehat Senin 5 Oktober 2020. Sebagaimana biasa saudara-saudara, saya tentu berharap kita semua sehat dan kita semua mau meluangkan waktu kita untuk memuji membesarkan Tuhan dalam suasana saat teduh sejenak. Sebagaimana biasa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, mari saudara-saudara saya mengundang kita berdoa, kita bersama-sama satukan hati kita. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Tak henti-hentinya kami mau menaikkan segala puji syukur kami kepadamu. Karena kami tahu bahwa Tuhan begitu baik bagi kami. Dan biarlah kebaikan-Mu ini senantiasa menggugah kami semua untuk tidak melupakan Tuhan, tapi justru sebaliknya mengagungkan, membesarkan nama-Mu dalam sebuah keberadaan kami. Karena itu Tuhan, dengarlah doa seru kami. Sambut doa ini karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Muhalis kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perikop pembacaan kita pada pagi ini terambil dalam surat pertama Petrus pasal 2 pada ayat yang pertama sampai 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian sabda firman-Nya di bawah judul Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu jemaat imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan-Nya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari seluruh perikop ini kita diarahkan oleh satu tema, tuh dasar yang kuat. Dasar yang kuat. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan di dalam membangun sebuah rumah itu adalah batu. Dan entah itu kita pakai batu kali, batu bata, batu kerikil, granit, ataupun batu-batu jenis lainnya. Tapi pokoknya pada dasarnya bahwa batu itu sangat penting dalam pembangunan sebuah rumah. Karena daya tahannya itu terhadap kelembapan itu sangat tinggi. Karena itulah saudara-saudara, mengapa penting sekali Yesus mengatakan kepada setiap anak-anaknya, kepada murid-muridnya,
tentang ungkapan-ungkapan seperti batu itu. Karena itu dia katakan dalam Matius 7 ayat 24, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Bahkan Yesus pun pernah berkata, saudara-saudara, ingat, ia berkata kepada Petrus bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Matius 16 ayat 18. Nah, saudara-saudara, percakapan itu masih rupanya diingat oleh Petrus. Dan Petrus menuliskan surat ini dengan mengatakan tentang perumpamaan ataupun ungkapan-ungkapan tentang batu itu sendiri. Mengapa Petrus mengungkap hal ini kepada jemaat pada waktu itu, saudara-saudara? Karena ia tahu, saudara-saudara, bahwa seorang yang benar-benar mengimani Kristus itu harus memahami dengan jelas apa dan makna dari sebuah arti menjadi bagian dari Kristus itu. Karena itu dia mengingatkan jemaat Kristen Yahudi yang ada di perantauan pada waktu itu, yang lebih kenal disebut jemaat diaspora itu. Nah, Petrus sengaja mengingatkan jemaat itu, orang-orang Yahudi itu, untuk meyakinkan mereka bahwa Allah telah menggunakan kehidupan mereka itu sebagai alat pembangunan kerajaannya di atas bumi ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh Petrus bahwa ketika kita sudah diselamatkan, maka kita harus juga menjadi sosok yang kuat untuk sungguh-sungguh mampu menghadirkan seluruh karya Allah itu di dalam hidup kita. Sekalipun ada banyak tekanan, tetapi kita harus memahami bahwa kita telah diteguhkan menjadi sosok yang kuat, tegar, dan telah menerima anugerah Allah. Karena itu, Petrus selalu mengarahkan agar kita siap sedia menjadi alat pembangunan dari kerajaan itu. Nah, saudara-saudara, seruan Petrus ini sebenarnya masih aktual sampai saat ini. Sebab sebagai jemaat secara individual, saudara-saudara, kita orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah itu, kita orang-orang yang telah diselamatkan dan diampuni dosa kita ini, seharusnya memiliki pemahaman seperti apa yang dimaksudkan oleh Petrus, bahwa kita harusnya melibatkan diri kita dalam proses pembangunan kerajaan Allah itu di atas bumi ini. Bukankah kita selalu diingatkan oleh Tuhan untuk berdoa, datanglah kerajaanmu? Bagaimana kerajaan itu bisa datang kalau kita sendiri tidak punya peran menghadirkan diri kita ini berpartisipasi dalam seluruh keberadaan pembangunan itu? Dan karena itulah proses inilah yang dimaksudkan oleh Petrus, agar saudara-saudara dan saya mengerti, memahami bahwa kita itu dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk mengemban tugas sebagai imam yang mampu melayani Allah di tengah-tengah kebersamaan kita dengan siapapun. Kita dapat digunakan Tuhan sebagai batu yang hidup itu, batu yang mampu untuk menjadi kebanggaan Tuhan, dan batu yang mampu untuk menjadi sebuah perhatian dalam keteladanan kita, asalkan kita sungguh-sungguh membuka diri kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara, kita ini selalu diingatkan oleh Tuhan bahwa sebagai batu hidup, kita selalu tetap mendapatkan kemurahan Allah, asalkan kita tidak menjadi kepala batu atau keras kepala. Ketika saudara mau membuka dirimu dan memahami bahwa kita ini adalah batu untuk pembangunan tubuh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, maka percayalah, Tuhan akan selalu menuntun, menyertai saudara dan saya. Amin firman-Nya. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian
dari Kidung Jemaat 38 ayat 1 dan 5, telah kutemukan dasar kuat. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kembali kami diingatkan oleh Tuhan agar kami memiliki sebuah dasar pegangan hidup yang kuat. Engkau telah mengajarkan kepada kami betapa pentingnya kami memiliki jati diri sebagai batu hidup, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah rencana Tuhan yang begitu agung di tengah-tengah dunia ini, untuk membawa banyak orang ke dalam pertobatan, dalam penyelamatan yang dibawa oleh Kristus Yesus Tuhan kami. Biarlah kami semua mengerti panggilan kami, agar kami punya dasar yang kuat untuk terus memberitakan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan karena itulah Tuhan, kami mengundang Engkau untuk memperlengkapi kami semua, dan biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu itu senantiasa bekerja dalam hidup kami. Berkati rumah tangga kami, berkati pribadi-pribadi kami, berkati semua aktivitas kami, rencana kami teristimewa dalam memulai aktivitas pada pekan yang baru ini. Kami rindu Tuhan terus menjaga kami, memberikan yang terbaik bagi kami, secara khusus kesehatan kami. Bagi jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, hamba terus berdoa Tuhan, jaga mereka, berkati mereka semua, dan biarlah mereka mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama lagi memuji, membesarkan nama-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami. Ampuni salah dosa kami. Dengar doa ini karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.